Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Tapi jangan lupa ya, malam ini kita akan keluar satu lagi data penting, yaitu initial jobless claim. Ini penting kenapa? Dan lebih penting daripada biasanya. Ya, bintang 3 kan banyak, tapi ini ekstra penting karena ini ngomongin soal labor market ya. Dan ini akan berkorelasi kuat dengan tingkat pengangguran US. Karena initial jobless claim sesuai dengan namanya initial jobless. Jadi waktu lu pertama kali jobless, lu melakukan claim supaya bisa dapat bantuan dari negara. Ya di US ya, kalau di Indo nggak ada seperti itu ya. Nah setelah dapat bantuan dari negara, nah lu dicatat. Oke, ada berapa orang nih yang mulai tidak ada pekerjaan. Nah itu bisa aja misalkan cuma seminggu, 2 minggu terus beres. Ya tapi kalau sampai berkelanjutan ya sampai menganggur cukup lama, nah itu masuk ke data pengangguran di US begitu. Jadi ya ini adalah gambaran awal dari labor market di US, banyak yang nganggur atau enggak begitu. Dan otomatis itu adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh the Feds selain dari data inflasi begitu. Jadi ya penting begitu ya. Dan ini akan keluar di setengah 8 malam. Buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 malam belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang konservatif, buat yang agresif minimal pasang SL gitu ya. Nah, subuhnya jam 12 malamnya akan ada 30-year bond auction. Jadi ada possibility volatile juga lagi nanti di jam 12-an begitu ya. Sisanya udah ya. Jadi ini dua data terakhir di minggu ini. Sisanya ya kita bahas lagi nanti di hari Minggu lah ya, ada apa aja begitu ya. Sip. Beres untuk remindernya, sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Untuk kondisi BTC masih belum ada pergerakan lah ya, masih di daerah situ-situ saja. Nah tinggal kita lihat nih, apakah besok akan kereject nggak nih oleh 111.600-an ya. Apakah akan kereject lagi atau jangan-jangan ada surprise dan akan daily close di atas. Nah kalau sampai di atas menarik nih ya. Ya, kalau sampai di atas ada possibility bisa seperti yang kita sudah bahas di DCWT di sesi pertama, ada possibility bisa ini apa namanya price discovery ya, which is ya itu asik sebenarnya ya. Ya semoga secara fundamental juga bagus ya, kita udah bahas urusan the Feds tadi pagi ya. Buat lo yang kelewat dan bingung kenapa nih market kok rally, nah silakan boleh nonton DCWT sesi pertama. Nggak gue ulang lagi di sini ya, karena gue ulang lagi nanti doer mulut gue ya. Oke. Langsung aja kita masuk ke DXY atau indeks dolar. Mulai malah ada bukan rally ya, mulai ada perlawanan dari para bulls untuk indeks dolar tentunya ya. Tapi ya masih di daerah situ-situ aja sih ya. BTCD dia berusaha untuk bertahan di atas dari 64,58%. Ya reminder gue sih, gue gak pernah bosan mengingatkan. Benar, sekarang secara ya kemarin FOMC lumayan bagus ya, hasilnya tuh ya di luar dari sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kan sama terus tuh apa The Fed ngomongnya sama terus ya. Nah, kali ini gue sedikit curiga nih ya, tiba-tiba ada banyak statement ya apa namanya bahwa mungkin tarif ini efek untuk inflasinya hanya apa namanya hanya sebentar saja dan seterusnya. Ini kata-kata yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang Bang Jerome sebutin beberapa kali sebelumnya. Jadi apakah mulai ada tekanan dari kubu Trump ya ke apa namanya ke the Feds, karena apa namanya kalau lu ngikutin ya si Scott Bessent, nah itu dia salah satu orang yang punya potensi besar untuk menggantikan si Bang Jerome ya di cycle, bukan di cycle tapi di tahun depan ya setelah si Bang Jerome turun. Nah, dia menyatakan bahwa yang menentukan untuk interest rate turun ini bukan chairman tapi board member dari FOMC begitu. Nah, jadi mungkin ya di dalamnya mulai ada permainan politik lagi. Tapi sebenarnya permainan politik yang cukup enak buat kita sih ya. Karena kalau sampai interest rate turun dan balance sheet mulai naik, ya ini akan menjadi hal yang sangat baik untuk risk on asset. Dan ya kripto ya otomatis very risk on ya, and that's good. Ya semoga bisa secepat mungkin deh ya, secepat mungkin ini bisa terjadi. Kalau sampai ini terjadi ya kemungkinan altcoin season ya bisa terjadi gitu ya, bisa terjadi dengan cepat. Tetapi kita nggak bisa pungkiri ini masih QT. Jadi ya kita udah sering bahas ya, saat masih QT keep it 60-40 begitu ya, keep it 60-40 at max begitu. Dan bahkan gue suka argue bahwa sebenarnya lu nggak perlu diubah-ubah lagi saat masuk QE juga. Saat lu 40% dia akan otomatis ngebengkak sendiri gitu. Nanti mungkin BTC-nya bisa cuma tinggal sisa 30, 20 dan seterusnya secara otomatis, nggak perlu diapa-apain lagi.
begitu. Ya kecuali lu alts-nya yang isinya rakpulan semua ya habis ya. Ya makanya ya seperti yang gue bilang tadi pagi juga harus hati-hati ya membangun portofolio alts-nya pun jangan sembrono, jangan isinya semua yang cacing-cacing naga-naga begitu. Ya harus harus justru fondasi dari altcoin porto-porto altcoin lu tuh ya harusnya altcoins yang punya utility yang secara market cap juga nggak terlalu kecil gitu ya. Sip. Langsung aja kita ke komen yang pertama dari Anti Dukun. Selain turis wisata, turis market ada juga. Sekarang turis YouTube ya mak, ngunjungin channel TCI nonton cuma setengah-setengah, malah ngejudge emak kripto kita. Padahal udah jelas diingetin alt boleh, tapi yang maksimal 60-40 atau 70-30. Apakah itu korban dukun? Maybe, maybe ya. Kan gini ya, nggak tahu kenapa ya. Biasanya nanti semakin banyak liquidity di market, semakin banyak apa ya orang-orang yang kurang bijak, orang-orang yang baca tuh setengah-setengah ya, yang in it for the hype aja ya. Cocok banget kan disebut sebagai turis. Ya datang karena hype begitu ya. Nah, karena apa ya comprehension dia nggak terlalu bagus ya, ya dia baru nonton sebentar udah menyimpulkan di otak begitu. Padahal harusnya tuh semua ditonton dulu dengan baik ya, diberesin dulu dari awal sampai akhir baru berkomen ya. Ya tapi baik lagi lah. Susah ya. Kita di sini sama-sama belajar terus biar nggak stres karena minus dan ngelampiasin ke orang lain. Jangan ya kawan. Mantap Matoshi. Sukses selalu buat keluarga TCI. Salam tabur tuai. Yes, benar sekali ya. Jangan sampai lu melampiaskan frustasi lu ke orang lain. Kan lu yang menentukan sendiri. Tidak ada yang nodong lu kan pakai pistol. Begitu ya. Itu yang gua kadang-kadang kurang suka sama orang yang mentalitasnya tuh disebutnya mentalitas ini apa namanya korban mulu ya. Victim mentality gitu. Wah, ini gara-gara dukun A nih, gara-gara dukun B nih. Wah, pokoknya semua kripto tuh anjing gara-gara itu. Padahal ya lu dengerin siapa? Gitu. Ya lu dengerin siapa dan selain dari itu yang lebih penting lagi, masa lu nggak mau ambil tanggung jawab? Itu kan dukun yang lu percaya sebelumnya kan nggak menodongkan pistol ke lu kan. Lu harus percaya gua. Enggak. Lu tidak dikoersi, tidak. Lu bahkan malah bayar kadang-kadang ke dukun itu kan. Ya harus take some responsibility juga. Karena itu adalah tahap awal untuk kita bisa berubah. Kalau kita nggak bisa mengambil responsibility bahwa kita juga ada salahnya, ya susah berkembang begitu ya. Ya udah, yang orang-orang seperti itu ya udah nggak usah terlalu didengerin aja sih ya, karena nanti kalau sampai kita masuk ke altcoin season, orang-orang seperti ini akan semakin banyak nih ya, turis wisata, turis market dan juga turis YouTube begitu ya. Enggak, kirain kelewat. Oke, next dari mana nih? Wah, ada super thanks dari AA Fajar Ganteng. Thank you ya. Seperti kita sudah sering bahas ya, di TCI tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP. Jadi semuanya for free ya. Jadi super thanks seperti ini, lalu bagi lu yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you buat AA Fajar Ganteng. Next. Dari Imam Wahyudi, rokok, kopi, gorengan, paket komplit mak. Karena saya juga kuli, tapi saya juga senang investasi karena nggak mungkin juga kita nguli sampai tua. Benar sekali. Terkadang memang teman mengolok-olok, tapi saya tak peduli. Itu paling tidak tahu tua tidak mau... salah baca ya. Tapi saya tak peduli, itu paling tidak tahu tua. Oh, tidak merepoti anak. Oke. Bagus ya. Nah, jujur bro, kayak lu jarang begitu ya, karena ya balik lagi kan gue udah sempat cerita kemarin ya, kebetulan keluarga gue juga ya adalah ya beberapa yang dalam urusan real estate juga, jadi ya adalah banyak urusan sama kuli gitu, jarang yang kayak lu, banyaknya udah aja kayak robot begitu, kayak robot, dan setiap kali ada yang mau berbeda tuh diolok-olok begitu, jadi ya gue nggak kaget kalau diolok-olok begitu, karena ya jangan kan lu, gue aja juga kadang-kadang diolok-olok, wah gimana nih si BTC, setiap BTC turun dulu tuh ya, zaman-zaman waktu gue awal-awal invest BTC, wah gimana nih si BTC, si paling BTC ya, wah si paling kripto gimana nih, minus sekarang, udah profit, wah hebat ya profit ya, ujung-ujungnya pahit tuh begitu ya. Jadi ya gini deh ya, orang kayak lu jarang ya yang mau belajar ya, apalagi kuli itu kan gua tahu rata-rata kuli itu sukanya gimana gitu ya. Jadi ya saran ya sama kayak yang kemarin tuh, yang aduh kuli juga bro siapa gitu ya, gue lupa namanya. Nah itu lebih baik lu jangan cerita sama sekali lu invest atau apapun, karena ya ujung-ujungnya pinjam meminjamnya sangat kuat lah begitu. Jadi lebih baik ya kita silent aja ya. Silent is golden
ya. Mantap, mantap, mantap ya. Iya nih, jangan-jangan apa nih? Kulit apa nih? Apa jangan kulit tambang? Wah, kalau kulit tambang kaya. Wah, oke, oke, oke. Ya intinya inilah bagus ya, mindsetnya bagus dan gua harap bisa terus konsisten begitu. Dan ya cara supaya tenang, nggak banyak yang ngomong di telinga, ya jangan ngomong sama sekali urusan investasi ke mereka. Walaupun mungkin kadang-kadang bagus ya, kadang-kadang tuh kita ingin membantu teman-teman kita mungkin yang sering komplain, aduh hidup susah ya gini 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 gini. Nah lu cerita, oh invest dong, wah invest apa tuh, invest itu semua scam, wah semua tipuan, nggak ada tuh, kita cuma dimainin orang kaya. Banyak yang ngomong kayak gitu ya. Tapi ya udah ya, yang orang-orang seperti itu nggak bisa maju dan lu cuma buang tenaga juga gitu kalau mencoba untuk mengkonvert mereka yang udah kasarin tuh di otaknya udah dablek, nggak mau, pokoknya gue udah tahu di otak gue begini pasti bener, padahal mereka kondisi jelek, kondisi berantakan, hutang di mana-mana gitu. Some people cannot be safe, itu yang gue pelajari dari YouTube selama ini ya, yang gue selama gue nge-YouTube dari 2021. Gue dulu cukup naif berpikir bahwa bisa lah, kita bisa ubah sebanyak mungkin orang. Sekarang enggak lah, udah di otak gue sekarang yang mau aja yang gue bantu, yang nggak mau yang nggak mau dibantu ya gue nggak usah bantu gitu, capek ya. Sip. Next dari Isma ya. Ya, Isma. Kotoshi, profil resiko konservatif atau agresif itu apa harus selalu sama? Misal kadang konservatif, kadang ikut yang agresif. Bolehkah? Menurut Kotoshi bagaimana? Sebenarnya boleh-boleh aja. Apalagi misalkan lu tahu secara fundamental nih. Wah, lu secara fundamental tahu nih. Wah, ini lebih cenderung bullish. Oh, maka lu lebih agresif dalam posisi long misalkan. Atau kebalikan. Aduh, ini lagi bearish nih ya. Oh, statement-statement yang keluar dari The Fed jelek gitu, cenderung hawkish. Nah, lu mungkin boleh lebih agresifnya saat nge-short gitu. Itu boleh-boleh saja. Ya, tapi buat lu yang mungkin masih awal-awal dan masih pusing ya, oh ya udah tergantung sama ini aja. Mentalitas lu lebih kuat di mana gitu. Apakah ngelihat minus dikit langsung panik? Kalau panik ya jangan agresif. Begitu ya. Next dari Husnul Muiz. Saya tidak pernah lupa pantau update-nya bro. Si kuli bangunan. Oh ini yang kemarin nih bro Husnul Muiz kayaknya ya. Mantap, 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 mantap ya. Terus konsisten ya. Dan ya tadi lah itu sama ya sarannya yang seperti gue bilang tadi juga ke bro Imam Wahyudi. Gue juga baru tahu ternyata sama-sama kuli nih. Mantap. Di TCI semuanya ngumpul ya, komplit. Ada yang ibu rumah tangga ya, tapi ibu rumah tangganya tinggal di Belanda tuh. Oh sorry, tinggal di Belanda terus ngekos bikin apa, kayaknya ibu kos di Belanda tuh gimana tuh. Wah, mantap lah ya. Lalu ada juga pegawai, ada juga businessman dan macam-macam lagi lah. Mantap ya, semua ngumpul di sini dan nggak ada bedanya. Yang penting satu, sama-sama ingin belajar begitu ya. Karena gue udah sering bahas ya, kita jangan sampai jadi kesannya kecil hati atau apa gara-gara oh yang lain begini, lain enggak. Setiap orang dikasih talentanya masing-masing. Ada yang dikasih satu, ada yang dikasih tiga, ada yang dikasih 10. Yang penting apa? PR kita adalah mengembangkan talenta yang kita punya. Begitu, jangan sampai kita berpikir, aduh jadi kecil hati karena oh kita mulainya cuma satu talentanya, yang itu dimulai 10. Nggak masalah. PR lu bukan jadi harus 10, enggak. PR lu adalah mengembangkan apa yang lu punya. Begitu ya, mantap. Terus ini ya, terus konsisten. Next dari Sigit Aditya. Kotoshi ajarin kita untuk yang mau rebalance portofolio dong. Kita ambil profitnya aja atau ambil modalnya bang. Sebenarnya gini, kalau untuk rebalance misalkan nih sekarang lu kan misalkan awal 60-40 nih. Nah, gara-gara BTCD turun, lu mungkin sekarang udah odds-nya mulai lebih gede nih dibandingkan normalnya. Biasa 40 nih jadi misalkan 43 atau 42. Sebenarnya kalau masih kecil gitu masih nggak apa-apa. Ya tinggal lu tunggu sampai ada SOPTP. Saat SOPTP, nah lu pertimbangkan untuk TP-nya sampai ya bisa dibalikin lagi ke BTC itu sisanya. Ya jadi misalkan kayak ya kita ambil contoh lah ya. Ya tapi lagi SOP tiap orang beda-beda ya. Tapi intinya gini lah, intinya lu punya SOP misalkan udah ada waktunya TP, ya lu TP dan dipindahkan ke BTC. Sehingga jadi 60-40 lagi begitu ya. Atau bisa juga misalkan lu pengen rebalance-nya tuh yang lebih strict gitu ya. Pokoknya udah ada pergerakan naik sedikit dari odds kita, misalkan odds-nya dari 60-40 jadi 41. Nah, itu 1% lu TP. Pokoknya itu 1% lu TP, lu geserin ke BTC lagi. Itu juga boleh ya. Nah, tapi untuk 60-40 itu sekali lagi menurut gua akan harus terus dipantau saat QT. Saat sudah masuk QE ya atau minimal netral, lalu the Feds lebih dovish, itu lu biarkan odds-nya berkembang nggak masalah.
begitu odds-nya ngegedein sendiri jadi 60%, 70% gitu, itu nggak masalah. Dan kalau sampai lu mau lebih fokus ke odds pun masih lebih make sense jauh saat masa-masa QE begitu, karena ya resikonya jadi tidak sebesar masa-masa QT begitu ya. Sip. Next dari Ignatius Franz Dito. Bro Toshi, pertanda masuk bear market itu seperti apa ya? Apakah ketika banyak support yang sudah jebol dan kondisi bagaimana kita bisa mulai trimming profit? Takutnya harga tiba-tiba balik ke average entry atau malah turun sebelum bisa take profit. Nah, bagus nih ya. Sebenarnya ya kalau mau ngomong ciri-cirinya ya jebol support dan kawan-kawannya. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong kita ada teori cycle ya. Jadi kita in theory harusnya justru TP di ya dekat-dekat pucuk, walaupun sulit lah kalau kita dapat maksimum pucuk sekali, enggak lah, pasti ada berapa persen yang kita hilang gitu ya. Nah ya kalau gue pribadi akan fokus TP itu nanti di ya kuartal 4 ya, lebih tepatnya di bulan November Desember 2025 begitu. Kenapa? Karena kalau lo perhatiin ya, semua cycle top itu selalu terjadi sampai sekarang ini mungkin saja berubah nanti ke depannya, tapi sampai sekarang statistik yang kita punya 100% dari 2000 berapa nih ya, dari halving pertama aja berarti dari 2012 ya, bahkan arguably dari ya 2010-an juga sih ya, kita bisa lihat semua cycle top terjadi di post halving year November Desember. Ini Desember nih post halving year. Ini di Desember lagi post halving year. Sama juga. Ini di November, yang terakhir bukan di Desember, yang terakhir di November post halving year. Begitu. Nah, jadi ya kita kurang lebih akan di daerah sini. Ya ini antara November Desember, di daerah sinilah ya. November Desember begitu ya. Nah, gitu kurang lebih ya. Dan selain dari itu bisa lagi juga ciri-cirinya adalah MA50. Saat MA50 jebol ya dan 2 kali open close di bawah ya. Jadi minggu 1 nih open close bawah, minggu 2 open close bawah lagi dari MA50 nih yang warna biru ya. Nah, itu juga pertanda tidak pernah sekalipun BTC selamat setelah lewat post halving year dan jebol dari MA50. Tapi ya lebih idealnya kan kita TP waktu lagi pucuk-pucuknya kan, lagi puncak-puncaknya begitu. Tapi safety beltnya adalah MA50. Andaikan misalkan ya, lu berharap di Desember, taunya November pucuknya, Desember udah turun kayak begini nih. Ya misalkan Desember atau November akhir udah turun kayak gini. Nah, ini jadi pertanda buat lu, wah, kayaknya udah beres nih market ya. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan untuk tutup semua posisi. Begitu, ya. Jadi, mainly 2 hal itu. Secara teori cycle, November, Desember, dan MA50 di weekly. Itu simple moving average ya, bukan EMA ya. Terima kasih sebelumnya, tetap semangat dalam berkarya. Masih banyak domba-domba tersesat di market dan akan lebih banyak newbie seperti saya yang masih butuh panduan dan arahan Toshi dan tim seperti ini. Tuhan memberkati juga untuk Bro Ignatius ya. Ya gue akan sebanyak mungkin berusaha untuk membantu orang-orang yang mau dibantu, karena ya kadang-kadang ada domba yang udah sesat tapi dablek juga banyak begitu. Jadi yang dablek gue udah nggak mau ngurusin deh ya. Gue rasa juga buang-buang waktu, karena kadang-kadang kalau yang dablek tuh bisa berubah tapi harus jatuh dulu, hancur dulu berkeping-keping baru ada potensi berubah. Karena kalau dipaksa juga nggak guna begitu. Jadi ya gue sih sekarang fokus ke yang mau aja gitu ya. Mantap, semoga membantu jawabannya ya. Next, banyak juga nih hari ini dari Sato ya. Andi Ivan, para dukun emang aneh bang. Koreksi dikit ngomongnya market crash. Dan welcome bear market. Iya bener banget ini ya. Giliran naik 10% bilangnya welcome alt season. Porto saya berantakan juga tahun kemarin gara-gara dukun. Intinya cari informasi yang valid dan DCA. Thanks Bang Toshi selalu ingetin. Biarkan Tuhan yang balas kebaikan dari Bang Toshi dan tim. Sehat terus dan salam sukses. Oh iya, yang teriak alt season udah nggak pernah bahas topik bull atau bear market lagi. Sekarang cenderung jadi motivator dadakan dan jadi Superman kancut di dalam. Aduh ya. Oke bang, overall makasih deh, salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Ya ini gue happy lah ada yang ngomong, karena pada faktanya memang banyak ya seperti itu, banyak yang curhat, terutama ke Sato ya. Kalau gue udah nggak gue udah cukup lah ya ngedengerin karena kurang lebih mirip seperti itu. Tapi Sato per berapa lama cerita ke gue, tuh ada lagi tuh korban dukun. Terus gue selalu tanya ke Sato, ceritanya sama lah, dukun nggak berubah ya begini. Dukun tuh begini-begini aja, ya, nggak variatif. Mereka tuh serius, ya, nggak variatif, nggak kreatif, gitu-gitu aja.
Ya, setiap market crash bilangnya, wah, kali ini berbeda. Kita masuk ke bear market. Udah naik, saya sudah bilang di grup VIP. Padahal nggak tahu ngomong apa di situ ya. Sekarang waktunya alt season. Nanti kalau tiba-tiba BTC dia naik lagi, BTC mengalahkan lagi odds, ngomongnya beda lagi. Wah, kali ini marketnya tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Ya kalau sama percis, semua orang udah kaya, cok, gitu kan ya. Ya tapi memang seperti itulah ya. Jadi ya happy lah gue ada yang ini lagi, ada yang ngomong lagi di sini ya. Next dari Bim Bim. Bang, kan tarif 1 Agustus nanti udah pasti kan ya dari berapa persen dan negara mana saja. Apakah akan ada koreksi kayak di awal Trump ngancam negara lain dengan tarif? Apalagi Agustus kan masih summer month ya. Dan ini ya, Agustus adalah bulan yang paling merah di summer months. Di Juni Juli itu masih almost 50-50, tapi di Agustus itu perbandingannya tuh signifikan lebih banyak merahnya. Begitu. Jadi sebenarnya ini pas banget tarif itu di Agustus. Apakah akan tambah drop lagi ya? Kita nggak bisa bilang pasti ya. Tapi kalau ngomong secara probability, ya kalau mau sampai corrective movement, paling memungkinkan di summer months itu ya di Agustus. Begitu. Ya. Ya tapi tenang aja, tenang. Nanti kita akan terus bahas lagi kok saat sudah mendekati ke Agustus. Ya. Next dari Susan Julianti. Siang Kotoshi, kemarin saya pasang limit buy di BTC di 106.300 tapi belum kena dan tunggu terus di bawah. Juga untuk meme coin saya posisikan kurang lebih dengan posisi BTC juga di 106.000. Hah? Itu meme coin saya posisikan kurang lebih di posisi yang... Loh kok bisa gitu? Jadi untuk meme coin saya ketinggalan 23%. Sedih banget kok. Nggak taunya BTC breakout, saya ketinggalan banget untuk meme coinnya. Tolong banget sarannya kok. Baiknya saya pasang buy di harga berapa untuk BTC-nya. Supaya nggak masuk harga tinggi kok. Untuk meme coin saya ikut SPX apa ya? Ya, lagi-lagi kalau meme coin sebanyak banget aku juga nggak terlalu ngikutin ya. Thank you. Thank you so much ya kok. And God bless you always. God bless you too. Nah, jadi baik lagi ya, kalau untuk ngomong buy limit mana yang akan kena susah. Karena kadang-kadang ya market suka, kayak contoh di sini ya. Market tuh kemarin sudah lumayan dekat dengan 107.000. Ya. Udah dekat. Ya, udah dekat. Dan ya untungnya gue udah sempat isi di sini sih. Ya, jadi ya gue udah nggak pasang lagi. Tapi buat lu yang masang di 107.000 nggak kena nih. Gitu. Jadi ya memang sedikit sulit dan kita nggak pernah bisa tahu kapan akan kena lagi begitu ya. Makanya saat kita dikasih kesempatan, ini kan kita dikasih kesempatan nih sekali di sini ya. Bahkan kalau untuk 107.000, 106.200 itu ada 2 kali di sini. Bahkan kalau mau ngomong 3 kali sebenarnya sama di sini ya. Nah jadi waktu dikasih kesempatan ya di CA lah begitu ya. Dan kalau gimana cara jitu untuk kena buy limitnya ya nggak bisa, karena sometimes memang nggak kena aja. Nah, kalau udah nggak kena gimana? Ya baik lagi kalau gue pribadi sih mikirnya selalu gini. Kalau nggak kena, artinya bukan rezeki gue. Begitu. Ya. Nah, soalnya gini. Kalau kita kelamaan mikirin, aduh kenapa ya nggak kena. Ya, lu mah jadi pusing sendiri. Dan itu bisa memicu lu beli di resisten. Itu udah pernah terjadi, ada yang pernah ngomong, ada yang pernah kasusnya kayak gitulah ya. Jadi, udah buy limit nih, nggak kena. Waduh, naik. Ujung-ujungnya beli di resisten. Udah beli di resisten, itu sialnya nggak tahu kenapa ada kesetannya. Langsung turun di hari yang sama tuh. Dia beli ya di resisten langsung turun. Panik lagi, jual lagi di bawah. Jadi ya makanya cara terbaik kalau sampai sudah pasang buy limit dan memang itu struktur support ya, atau EMA 20, EMA 50, pokoknya support. Kalau nggak kena ya sudah, tunggu sampai ada koreksi lagi. Ya, jadi saat kayak ada peningkatan seperti kemarin di sini, ya udah tinggal tunggu lagi sampai ada koreksi ke support selanjutnya begitu ya. Next untuk Ardis 2864, semoga seperti yang dibilang Bro Toshi, The Fed pernah bilang di Juni 2019 nggak mau turunkan suku bunga bank, ternyata Juli mereka turunkan, mirip-mirip saat ini. Semoga Juli 2025 ini FOMC berubah menjadi cut rate ya, semoga ya. Ya semoga ada seperti itu. Karena kalau ditanya gini loh, serius loh, gue gak tahu gimana kenapa ada orang yang berpikir gue tuh gak mau old season. Gue pengen old season. Bahkan kalau gue 100% BTC pun gue ingin old season.
Kenapa? Karena masa-masa all season itu pasti dalam, ya at least sampai sekarang ya, selalu dalam posisi the Feds itu lagi money printing, ya, lagi loose monetary policy-nya. Begitu, saat monetary policy yang loose, itu akan membuat risk on asset meningkat, termasuk BTC. Tapi BTC-nya akan lebih ya kecil profitnya dibandingkan dengan alts in general ya, karena ada juga alts yang shit ya, waktu lagi masa-masa itu pasti ada juga. Tapi maksudnya in general alts akan outperform. Jadi bahkan bagi kita yang pegang 100% BTC pun happy kalau altcoin season. Begitu ya, jadi ya nggak tahu lah itu dari mana ada orang yang ngomong gue tuh wah si paling BTC doang ya, jadi isinya cuma BTC. Konyol sekali, padahal gue sampai berbusa ngomong setiap hari 70-30, 60-40, 70-30, 60-40 ya. Ya itulah, kalau telinga cuma jadi cantolan, nggak dipakai dengan benar begitu ya. Beres. Oke, itu aja untuk pembahasan komennya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex, makanya ini sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT, dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah, untuk event ini sendiri ya, quite simple ya, kita tinggal buka a single trade ya, dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition, sekali lagi 1000 USD dalam bentuk price pool, dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri ya, mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada earn, ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya, di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih, Bang. Tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka, dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi, mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya, sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD, dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini ya. Nah, selain itu juga mereka itu ada ini apa namanya, ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000, nah itu akan 20% ya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu. Begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ingin apa namanya, ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya, dan seterusnya. Jadi buat yang tertarik, silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Yang pertama kita masuk dulu ke Hyper Liquid atau ke Hype ya. Untuk Hype sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua dulu di EMA 20. Padahal kalau kena dulu retest kedua ya dapat posisi long dan kena target TP juga. Tapi ya sudah, kalau belum dapat ya artinya memang belum rezeki kita ya. Nah, untuk posisi spotnya ada perubahan ya, karena baru saja ada reclaim resisten ya. Jadi untuk sekarang supportnya ada di angka 40,356, lalu juga ada di EMA 20 dan di EMA 50 yang cukup dekat dengan 36,85. Ini kemarin rally apa ya, lumayan lah ya, ini
Ya masih baru dikit sih ya. Peningkatan yang lumayan lah ya, 4%-an ya. Ya udah sih, itu aja kurang lebih untuk hype. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB hari ini sudah terjadi retest pertama di 623,83. Kita lihat besok. Kalau besok dia daily close-nya masih di bawah dari 673,83, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan ya target TP-nya ada beberapa. Yang lebih konservatif di sini di angka 664,23, dan buat yang lebih agresif boleh di EMA 50 gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup futuresnya. Untuk posisi spotnya ada di EMA 50, lalu juga ada di EMA 20 dan EMA 200. Next, Cardano. Untuk Cardano kita sudah punya posisi short ya. Dan buat lu yang penantian posisi long kemarin ya, ini kan posisi longnya udah kita hold dari tanggal 8 Juli ya. Nah, buat yang kemarin di hold posisinya dan yang lebih agresif ya, kena target TP. Jadi buat yang agresif kemarin profitnya itu ini lumayan harusnya ya. Coba kita cek. Oh, iya, lumayan banget bahkan 6,07% ya. Nah, untuk hari ini kita sudah dapat posisi short. Posisi shortnya dari retest 1, retest 2 di angka 0,625287 ya. Nah, tapi sekarang lagi minus nih. Kita lihat kalau sampai nanti dekat-dekat setengah 8 ya masih di atas atau ya dimanapun lah kita bisa pertimbangkan untuk tutup posisi begitu. Atau kalau buat lo yang agresif ya minimal pasang SL, lihat besok. Kalau besok daily closing di atas dari 0,625 ya berarti cut loss begitu. Kalau enggak ya bisa dipertahankan ya. Jadi itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Untuk posisi spotnya karena terjadi reclaim maka ada perubahan ya. Buy limit pertama di angka 0,6, lalu di MA20 yang confluence dengan 0,571 dan satu lagi di 0,534754 ya. Itu kurang lebih untuk setup di untuk DCWT sesi kedua ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.